kami untuk menghadiri misa arwah online ini. Kita akan bersama-sama secara online virtual akan mengadakan misa. Untuk itu kami persilakan Bapak Kristianto Wahyu untuk menyampaikan kata pengantarnya. Selamat malam Romo Iko dan para Romo. Selamat malam saudara-saudariku pengikut Bapak Arnold Jansen. Sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Ekaristi. Ini adalah Ekaristi yang kedua yang saya ikuti bersama dengan komunitas yang pernah mengikuti jalan Bapak Arnold Jansen. Malam hari ini kita sungguh bersyukur karena Romo Eko dan Romo siapa satunya ya? Ambro Simanjorang. Romo Ambro berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Kita ingin mendoakan saudara, karena itu juga menjadi salah satu tugas kita, yaitu mendoakan jiwa-jiwa yang sudah mendahului, supaya mereka dalam kesatuan dengan gereja bersama dengan kita bisa berbahagia. Dan mereka akan menjadi pendoa bagi kita. Syukur sekali lagi atas kesempatan kali ini, dan semoga selanjutnya kita juga akan senantiasa bersatu dalam doa. Monggo Romo, silahkan. Lagu. Mas Polce, lagu Mas Polce. Bisa Mas Polce? Sudah co-host Mas Polce? Sudah saya jadikan host tadi. Sudah. Kalau enggak Mas Wawang juga bisa. Silakan Mas Wawang. Baik, langsung diputar saja Mas Benar. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para sama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, malam ini,
kita berkumpul kembali untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah mendahului, baik anggota Espodus, para formator kita, dan juga anggota keluarga kita masing-masing. Saya sungguh bahagia. Bahagia kita bisa berkumpul karena kita mau mewujudkan niat baik, kehendak baik kita untuk orang-orang yang kita doakan. Dan melakukan suatu kehendak atau niat baik tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan budi kita. Kita persembahkan jiwa-jiwa saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah mewarnai hidup kita masing-masing, orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita masing-masing, dan juga teman-teman seperjalanan yang pernah menapak panggilan hidup ini, dan juga para formator kita yang telah mendidik kita dengan caranya masing-masing. Mari kita hening sejenak, kita ungkapkan intensi mereka yang kita doakan. Saya persilahkan. Terima kasih, Romo. Saya akan membacakan intensi yang telah disiapkan. Yang pertama dari keluarga Bapak Kristianto Wahyu, yaitu Bapak Yohanes Supena, Ibu Kristina Warsina, Bapak Marcelus Siswantoro, Ibu Marcelina Sugihartati, Bapak Warno Pramujo, Ibu Elizabeth Martina Warno Pramujo, Lucius Haryo Palgunadi. Dari keluarga Bapak Wawang Setiawan, yang pertama Albertus Harso Susetio, Kristina Daliem, Simbah Hadi Soekarto Kakung Putri, Simbah Trimo Karyo Kakung Putri, Justinus Darmanto. Dari keluarga Bapak YD Basuki Rahmat, Simbah Sastro Sularso, Simbah Rusila, Adik Suharyanto. Dari keluarga Bapak Bowo, Yosef Ngadino, Maria Sutina, Lukas Pawiro Soekarto, Maria Pawiri Soekarto, Paulus Heri Susanto, Wardoyo Supiem. Dari keluarga Purwono, yaitu Ibu Anastasia Rukini, Bapak Petrus Jinu Priyosuito. Dari keluarga Bapak Markus Tri Mardianto, Antonius Sularto, Stefanus Sanyoto, Sisilia Sukarti, Maria Panca Manimayanti, Kosta Junaidi. Dari keluarga Bapak Yanto Lau, Felix Lau. Dari keluarga Bapak Armanto, Kristina Nyem. Dari keluarga Bapak Frans Bolidaran, Frans Lakadaran, Mulyono, Regina Ani Ardini. Dari keluarga Bapak Sandam Lampu, Baitul Dukarim, Mine Jaro, Julius Numpar, garis miring Yusta, Luise, garis miring Laderin, Solen, garing Emilia, Luisa, garing Kasrit, Lasu, garing Pitendi, Suryansyah, Lihina, garing Heldika, Rusnating, Burhan, Uden Palis. Dari keluarga Bapak Ikomang Ardike, Kincana Viola Andini. Dari keluarga Jemilati,
Bapak Mikael, Saudara Dick Hogle, Agatha Lake, Bapak Roberto Rendon, Ibu Mary Rendon, Ibu Maria Arlita Rendon, Bapak Paulus Massimeno Rendon, Bapak Antonius Victor Rendon, Bapak Berry Bota, Rudi Nathan, Roni Bauer, Yosef Sutanto, Bapak Christophorus Herman Aryono, Bapak Dr. R.Y. Eko Hartanto, Bapak Bambang Juwono, Bapak Dionysius Hieronymus Harikarsono, Bapak Bambang Sukaryadi, Bapak Sugianto, Ibu Pateni. Keluarga besar SPD dan Eskodus, Bapak Chris Samderubun, Bapak Dorheus Subudianto, Bapak Antonius Teguh Soeharto, Bapak Heri Gunawan, Thomas Sudarmoko, Romo Sabto Mitagda, Romo Alisius Wayan Supriyadi, Romo Yusuf Halim, Romo Yosef Waryadi, Romo Willy Lehman, Romo Siprianus Setiawan, Romo Mariatma, Brother Wayan Sudarwata, Romo Subaga, dari keluarga Bapak Paulus Trijaya Cok Agung Sudarsana, Cok Gede Yohanes Maria Oka Sudarsana, Henny Paulina Masuku, J. Mardiono, Josephine Maria Aneta Runtah, Cok istri Anselma Darmawati Sudarsana, Cok Agustinus Bagus Suparba Sudarsana, Cok Putra Sudarsana, Cok Sri Sudarsana, Gabriel Mira Wijayanti. Denny Rianto Gunawan, Bapak Linus Tupen, Ibu Marsinah Tupen, Saudara Magdalena Sri Rahayu Tupen, Lianus Olatukan, Felix Tukan, Bapak Rusdi, Bapak Kopong Lucy, Saudara Daryatmo Katarina Kusminarti, Bapak Daryatmo, Tamik Tupen, dan mohon kesembuhan, pemulihan adik bungsu Maria Magdalena Sumardiah dan istri Yulia yang sering tugas keluar, juga anak-anak. Mungkin Mas Wawang bisa menambahkan yang lain, belum dibaca. Sementara itu dulu. Baik, sama saudara yang terkasih, kita juga mengenang Bapak Roland yang telah mendahului kita, Bapak Frans Makalu, lalu Domi Fasak, Asis Winarno, kakak atas kami semua, dan juga beberapa yang mungkin kita lupakan, yang mungkin tidak terekam dalam ingatan kita bakar semua, agar mereka bersatu, membentuk satu eksodus abadi bersama keluarga kudus Allah di surga. Mari kita satukan semua doa-doa kita, persembahkan intensi kita bagi orang-orang yang telah mendahului kita, dan mempersiapkan diri mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praja, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada kalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Kami persembahkan anggota keluarga kami semua. Kami persembahkan anggota, rekan-rekan, teman-teman, sama saudara Exodus yang telah mendahului kami. Kami juga persembahkan para formator kami yang telah mendahului kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Saudara Herman David. Sepertinya nggak ada itu, Pak. Baik, kalau begitu dari saya. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskan kembali. Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148 pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, pagi-pagi benar, seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung diiringi dengan gambus, kecapi, dan maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya, perayaan petabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan ulat utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbarui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus.
Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentabisan Mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, membuat mataku bercahaya setiap fajar tiba. Jalan Tuhan itu pasti menyukakan hati. Kakiku melangkah di jalan lurus, hatiku bergembira. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku puji namamu karena kebijaksanaan. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku puji namamu karena kebijaksanaanmu. Hukum Tuhan itu benar, adil bagi semua, terasa lebih manis dari madu, memberi arah pasti. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku puji namamu karena kebijaksanaan. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku puji namamu karena kebijaksanaanmu. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa.
tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya melanjutkan lebih ke sharing sebenarnya atau juga permenungan tentang bacaan-bacaan hari ini, nama saya Romo Sandro Simanjorang. Saya bertugas di Paroki Meliau, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Satu hal yang menarik bagi saya berkarya di sana baru 2 tahun, terkait dengan apa yang sedang kita rayakan pada malam hari ini, yakni mendoakan para arwah orang beriman yang sudah mendahului kita. Sedikit, kami ada 62 stasi, ditambah dengan 5 lingkungan atau kering begitu. Dan setiap tahun, hal yang saya lihat mulai tanggal 29 Oktober, 30, 31, tanggal 1, keluarga datang ke makam. Untuk apa? Untuk membersihkan makam keluarga, leluhur, atau juga orang tua mereka yang sudah meninggal. Ini ada sedikit berbeda dengan kami yang, karena saya orang Medan, orang Batak, agak sedikit berbeda. Kebudayaan ini hampir jarang kami temukan dalam orang Batak yang beragama Katolik. Ada sih ada, tetapi hanya misalnya pada tahun baru saja atau Natal atau pada saat-saat tertentu. Tapi saya melihat bagaimana kebudayaan atau juga tradisi yang sudah diwariskan oleh gereja kepada kita sebagai orang Katolik diteruskan, dan sungguh saya temukan ketika saya berkarya di Kalimantan Barat di Paroki Meliau. Bahkan satu kesempatan, tahun lalu saya misa 2 kali di pemakaman, di salah satu stasi, kami misa pagi jam 10, selesai misa ditutup dengan makan bersama. Setelah makan bersama, bercerita, ngobrol, saling meneguhkan satu sama lain, bahkan agak ekstrim memang, di sana ada yang bawa tuak ke makam itu, sambil ngobrol, menyanyi, dan saya melihat ada sukacita di sana. Meyakini dan percaya bahwa mereka yang sudah meninggal dalam tradisi Kristen juga bukan dimusnahkan tetapi hanya diubah. Itu yang saya lihat. Dan mereka sungguh bersukacita. Makan bersama, semua membawa makanannya ke makam, bagi makan bersama. Pokoknya makan bersama pada saat tanggal 2 November itu. Dan baru-baru ini 2 November kemarin, hal yang sama juga terjadi. Mereka melakukan ibadat meskipun karena keterbatasan kita, tenaga pastor di sana, ada 3 suster yang bisa membantu ke stasi dan 3 frater. Tidak bisa membackup yang 62 stasi ini. Ketua umat, pemimpin umat pun tetap melakukan hal yang sama. Ada ibadat, ada sembahyang demikian di makam orang tua atau keluarga yang sudah mendahului kita. Dan sungguh saya merasakan, saya diteguhkan bahwa memang rasa keluarga itu tetap ada. Meskipun mereka sudah meninggal, kita yang sedang berziarah di dunia ini yang mendoakan mereka. Dengan satu harapan, kelak mereka juga menjadi pendoa bagi kita. Tadi dalam intensi disebutkan nama-nama saudara-saudari kita, keluarga, para formatur kita, baik di Batu dan di Malang yang sudah mendahului kita. Dalam iman, dalam kepercayaan kita berharap mereka juga menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Itu sedikit sharing apa yang kami lakukan, juga apa yang saya temukan ketika saya berkarya di Paroki Meliau, Keuskupan Sanggau. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya bab 6, kalau saya tidak salah dikatakan demikian. Di Gunung Sion, Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh nikmat, yang sungguh-sungguh lezat, yang diberikan kepada mereka yang sudah mendahului atau mereka yang sudah meninggal. Dan sejalan dengan itu, kalau kita tadi membaca sebenarnya Injil dari peringatan arwah orang beriman ini dikatakan demikian. Mereka yang sudah meninggal tidak akan hilang, tetapi akan dipanggil, dicari, dan bersatu kembali. Bersatu untuk apa? Menikmati perjamuan damai abadi di surga. Tetapi bukan hanya ikut saja perjamuan damai abadi di surga tentunya. Dikatakan dalam permenungan saya, mereka yang ikut dalam perjamuan damai abadi di surga adalah mereka yang sudah memakai pakaian pesta. Pakaian pesta apa? Pakaian pesta untuk masuk dalam persekutuan atau perjamuan damai abadi di surga itu. Dan kita berdoa agar saudara-saudari kita yang sudah meninggal kini boleh mengenakan pakaian pesta. Mereka boleh ikut dalam perjamuan damai abadi bersama Bapa di surga. Allah yang menyediakan untuk kita, dan semuanya boleh kita nikmati dengan gratis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga doa dan juga kurban Ekaristi yang kita rayakan pada malam hari ini sungguh-sungguh menjadi kurban juga, atau juga lewat doa-doa kita, mereka yang sudah mendahului kita kini boleh berbahagia dalam kerajaan surga, seperti yang dikatakan oleh Pater Eko tadi, menjadi eksodus yang sungguh-sungguh sudah bahagia di dalam surga, dan mereka menjadi pendoa bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak menghendaki kita hilang. Oleh karena itu Ia ingin dan senantiasa memanggil kita untuk senantiasa bersatu dengannya. Semoga lewat persatuan kita juga, baik dalam kelompok Eksodus ini secara khusus, juga mencerminkan persatuan kita dengan Allah, agar kelak juga kita boleh berbahagia di surga. Tuhan memberkati. Amin. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih Romo Sandro atas sharingnya. Sebenarnya tadi siang kami bercerita di kamar makan, ada Romo Agus, ada Romo Lukas, cerita tentang kebiasaan perayaan peringatan orang yang meninggal di beberapa daerah. Dan kebetulan Romo Sandro seperti tadi dikatakan 2 tahun berkarya di Meliau, Kalimantan Barat, dan punya cerita yang bagus. Dan punya bukan hanya cerita, tapi video, foto, di mana orang begitu bersuka cita, mabuk bahkan, selama peringatan tersebut berkumpul di makam. Tapi ya itulah, kita mau bersyukur mengenang teman-teman kita, kakak-kakak kelas kita, adik-adik kelas kita, yang bagaimanapun telah memberikan warna dalam perjalanan hidup kita. Kita juga pasti mengenang anggota keluarga kita, orang tua, istri, sanak saudara yang lainnya, yang juga mungkin tidak akan pernah kita lupakan, yang kasihnya masih tetap kita rasakan. Kita juga mengenang para formator kita, walaupun mungkin kita merasa sakit hati, marah, ataupun merasa diplokoto seenaknya sewaktu kita di seminari atau di rumah formasi, tapi apapun itu, kita melihat sebagai bagian dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur boleh bertemu mereka, dan pada malam hari ini kita bersyukur boleh berkumpul berdoa bagi mereka, dan saya yakin mereka juga berdoa untuk kita semua.
untuk keluarga kalian, dan untuk kelompok kita Exodus dimanapun mereka berada. Mari para saudara-saudari, kita satukan doa-doa kita dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita, iman yang diakui, yang diyakini oleh para sama saudara kita, anggota keluarga kita, yang kita doakan pada malam hari ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Saya persilahkan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, bersama pada malam hari ini kami mendoakan para leluhur, sanak saudara, para formator yang telah mendahului kami, serta rekan-rekan seperjuangan kami yang telah mendahului kami. Sesuai dengan besarnya kerahiman-Mu, kami mohonkan ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan mereka, dan tempatkanlah mereka di dalam bilangan para kudus-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang mengalami kendala, kesulitan, perasaan kesendirian, kekeringan rohani, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kekuatan, kesetiaan kepada mereka semua, sehingga mereka tetap setia di dalam jalan panggilan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendiri kami, ya Tuhan, kami mohonkan kepada-Mu juga rahmat pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Semoga mereka semuanya juga mendapatkan kebahagiaan adil. Demikian juga dengan para pembesar kami yang telah mendahului kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tempat pendidikan kami di Skolastikat, Raja Basa, dan di Novisiat Batu, serta Postulat yang ada di Ontoseno, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas rumah-rumah formasi ini. Semoga dengan para formatornya mampu mendampingi para brother, bruder, sehingga kelak dapat bekerja di ladang anggur-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga besar Exodus, baik yang hari ini bisa bersama kami, maupun mereka yang tidak hadir bersama kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka dengan berkat surgawi dan duniawi, dengan berkat sukacita yang melimpah. Semoga Engkau menjagai mereka dan keluarga mereka dengan cinta-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami aturkan kepada-Mu. Mereka yang kami persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus.
untuk mengenang mereka yang kami cintai, teman-teman seperjalanan kami, para pendidik kami yang telah mendahului kita semua. Kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu memberikan apa yang terbaik mengantar kami kepada nama-Mu, dan juga untuk saudara-saudari kami Yesus Kudus dalam hidup dan karya keluarga mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Teruntai seluruh niat, teruntai seluruh niat, menjadi kenang yang asli, menjadi kenang yang asli. Terurai harum-harum terurai harum-harum semerbak segala hari, segala hari, tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hamba-Mu yang kami persembahkan pada hari ini, Kau terima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi, tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendak-Mu, kami yang telah ditebus padamu, akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitan-Nya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, Paulus Superior Jenderal kami, Gregorius Provinsial kami, serta semua rohaniwan, rohaniwati, dan umat-Mu sekalian. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini kami persembahkan secara khusus kepadamu. Mereka yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, peristiwa yang kami kenangkan, keluarga besar Santo Arnold Jansen, yang kami kenang dalam doa dalam perayaan hari ini, hari kematian mereka. Bruder Matius Yuan dari Paraguay, Bruder Agato John dari Jerman, Pater Dennis McKillip dari Filipina, Pater Longinus Raimari dari Indonesia, Ende, Pater Raymond Quitkenbach dari Amerika Serikat, Uskup Leonard Olivier dari Amerika Serikat, Suster SSP, Suster Josefa Guler, Suster Servanda Birk, Suster Lutska Brispikova, Suster Lambertide Anna, dan Suster Kalista Marian. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita sendiri. Bapa kami, yang ada di surga. silakan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Damai, dalam damai semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyatukan kita semua, yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
telah kau beri aku kekuatan mengerjakan kewajiban yang kau percayakan dan harus ku jalankan. Kau tuntun aku di jalan yang benar, kau dukung aku sehingga ku tegar. Di saat ku hilang arah dan banyak rintangan, ku tak pernah kau tinggalkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kau tuntun aku di jalan yang benar, kau dukung aku sehingga ku tegar. Di saat ku hilang arah dan banyak rintangan, ku tak pernah kau tinggalkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita doakan doa suku jam. Aku percaya kepadamu, ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Aku percaya kepadamu, Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Murah dan Maha Setia pada janjimu. Aku berharap padamu. Engkaulah yang Maha Baik dan patut dikasihi. Aku mengasihi Kau dengan segenap hati dan menyesalkan karena berdosa terhadapmu. dalam sakramen Maha Kudus, kasih-Mu bernyanyalah kepadaku, sebab itu aku rindu akan Engkau ya Yesus. Mintalah daripada Bapa-Ku Roh Kudus dengan ketujuh karunia-Nya, agar dalam segala sesuatu aku memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami, keluarga kami, sama saudara kami Ekspodus, dan juga para formator kami yang telah mendahului kami semua. Semoga mereka bersih, beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Para sama saudara yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan sangat bahagia kita bisa berbagi rahmat dalam perayaan Ekaristi ini untuk mereka yang kita doakan secara khusus pada malam hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita memulai dengan niat baik, kita memulai dengan kehendak baik. Saya kira apapun yang kita lakukan akan selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan dan kepada sesama. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para anggota Ekspodus yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, Mas Wawang yang mengorganisir, dan juga semua
sama saudaraku yang terkasih, dan juga Pak Jok Volce yang telah menampilkan lagu-lagu dengan begitu merdu. Kami sungguh sangat terpesona dengan suaranya. Makasih Pak Jok, udah ada gambarnya nih, biar kenal semua. Ah, itu dia. Makasih Pak. Ini angkatannya Romo Yan Madia yang ada sekarang bertugas di Tepundung, Bali. Keren Terima banget kasih suaranya. sekali lagi Pak. Yo, makasih banyak. Dan juga Mas Kris dan semua orang yang hadir di sini, Bruder Nando, moderator kita semua. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Dan terima kasih untuk Romo Sandro Simanjorang yang telah bersharing tentang pengalamannya hidup pastoralnya di Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih semua untuk yang minta maaf mungkin tidak disebutkan satu persatu. Bernard Ubur yang menyiapkan ini dengan YouTube-nya saya kira luar biasa. Terima kasih juga Hermanto yang membaca semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Mas Wawang. Suaranya belum. Masih di mute. Terima kasih untuk Romo Eko dan Romo Sandro yang telah memimpin perayaan Ekaristi Misa Arwah untuk para leluhur dan sama saudara kita Exodus maupun para formator pada malam hari ini. Saya tidak akan mengucapkan rasa terima kasih kepada satu persatu karena tadi sudah lengkap disebutkan oleh Romo Eko. Saya langsung serahkan saja waktu sepenuhnya untuk Bruder Nando memberikan closing statement untuk kita malam hari ini. Ya, terima kasih Om Wawang. Ini satu berkat yang luar biasa untuk kita bisa berkumpul di sini dan bisa mendoakan para arwah leluhur dan juga teman-teman kita yang sudah meninggal dunia. Saya rasa ini satu pertemuan satu momen yang sangat bagus, di mana kita saling menguatkan, saling mendukung dan saling membantu satu sama lain dan mengingat satu sama lain bahwa kita semua pernah bersama-sama di SWD. Jadi saya rasa kita tidak berhenti sampai di sini saja, tidak berhenti sampai di sini. Mungkin kalau ada lain waktu kesempatan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Mungkin ada rekoleksi bersama atau apa, dipersilakan. Mungkin ada usul yang baik, dipersilakan. Makan juga kan? Terima kasih Romo Eko, terima kasih Romo Sando, terima kasih kita semua. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita masing-masing, keluarga kita, segala usaha pekerjaan, keseharian yang kita jalani untuk kehidupan ini, dan teristimewa yang kita doakan, yang kita persembahkan perayaan Ekaristi ini bagi mereka yang telah mendahului kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, hidup, keluarga, segala usaha pekerjaan yang kalian jalani dalam keseharian, dan juga mereka yang kita doakan, para leluhur, sama saudara kita yang telah mendahului kita semua, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ngomong dulu Kak. Bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji membawa Marta sabda perkasa. Kiskun kantor goyang terus ya. Hias hidup sepanjang waktu dengan usaha
cinta sesama, mengulas hidup seluas waktu, mengulas hidup bersyukur seluas waktu. seluas waktu. Terima kasih.